يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita lanjutkan pertemuan atau kita mulai pertemuan kedua dari lanjutan pengkajian kitab terjemahan yang berjudul Manajemen Waktu Para Ulama dengan tema akar kenikmatan atau disebut juga pokok kenikmatan atau dalam bahasa Arabnya usulun ni'am, yaitu asas-asas kenikmatan. Kita kembali di halaman 30 dari kitab ini, diulang sedikit agar memiliki penggambaran yang lebih utuh tentang tema ini. Pokok-pokok nikmat dan cabang-cabang nikmat. Jadi nikmat memiliki usul dan furu'. Dikatakan oleh penulis rahimahullah dengan terjemahannya, sesungguhnya nikmat itu memiliki sesuatu yang bersifat pokok dan cabang. Termasuk cabang-cabang nikmat adalah keluasan dan kelapangan dalam masalah ilmu, masalah fisik, masalah harta, serta sikap menjaga ibadah-ibadah sunnah seperti sholat malam. Sholat malam ini mencakup apapun sholat yang antum lakukan setelah ba'diyah isya, sebelum qabliyah subuh, sebelum datang waktu subuh atau fajar. Maka sholat-sholat pada saat itu disebut sholat malam, qiyamul lail. Adapun ketika sholat itu berjumlah ganjil, maka disebut witir. Ya, disebut witir. Taib. Menjaga sholat sunnah, yaitu sholat malam diantaranya banyak membaca Al-Quran yang merupakan cabang kenikmatan, dan berzikir pada Allah merupakan cabang kenikmatan. Juga menjaga sunan fitrah, sunan al-fitr atau sunan al-fitrah, sunnah-sunnah fitrah yang berlaku pada wajah, yaitu mencukur kumis. Mencukur kumis. Kedua tangan, yaitu memotong kuku. Dan anggota badan lainnya seperti mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan. Itu sunan fitrah. Sunan fitrah yang sifatnya sunnah.
tetapi bisa menjadi kewajiban bagi banyak ulama ketika melampaui 40 hari, kata sebagian ulama. Ya. Adapun sunan fitrah lainnya yang sifatnya wajib dalam pendapat yang rajih untuk laki-laki adalah sunat yang kita sebut sunat al-khitan. Dan untuk perempuan menurut pendapat yang lebih sahih yaitu sunnah. Khitan untuk perempuan sunnah. Untuk laki-laki yang lebih zahir wajib. Itu juga termasuk sunan fitrah. Taib. Serta menjaga amalan-amalan sunnah lainnya seperti memakai wangian bagi laki-laki saat berkumpul dengan orang lain. Karena Nabi SAW melakukannya. Dan kata Nabi SAW, Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wal-'itr atau an-nisa'u wat-tib. Dibuat cinta oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW pada diri saya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari dunia kalian, yaitu perempuan dan minyak wangi. Maka menyukai perempuan itu merupakan tabi'ah rijal, dan itu merupakan bagian dari syahwat yang diperlukan rijal, yang jika diarahkan dengan benar maka akan terlahir pahala yang besar. Dan jika diarahkan dengan tidak benar maka akan terlahir dosa. Itu masuk bagian dari dunia yang bisa menjadi ibadah jika diarahkan dengan baik. Termasuk juga dunia yaitu perhiasan. Di antara perhiasan adalah wewangian. Dan rupanya Rasulullah SAW menyukai wewangian. Maka wewangian bagi laki-laki itu merupakan sunnah. Saat berkumpul di majelis, salat, rapat, meeting dan seterusnya, maka itu merupakan hal yang sifatnya sunnah. Bahkan Rasulullah SAW dioleskan oleh istrinya itu Aisyah atau dirinya sendiri minyak wangi sampai terlihat warna putih cairan minyak wangi di jenggotnya. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam memakai minyak wangi dengan kadar yang tidak sedikit. Dengan kadar yang tidak sedikit. Taib. Dan itu termasuk nikmat. Termasuk nikmat. Terbalik dengan bagaimana Rasulullah SAW memiliki baju yang beliau SAW pernah memiliki atau diberikan padanya baju yang memiliki alam, yaitu garis atau tanda, yang mana ternyata itu mengganggu beliau ketika sholat sehingga beliau tidak mau memakainya lagi. Maka kalau misal ada seseorang laki-laki lebih menyukai koleksi parfum dibandingkan koleksi baju, maka itu wajar. Bahkan itu mendekati kepada sunnah Nabi SAW, walaupun tidak mesti kita katakan dia mengikuti sunnah. Ya. Kadang seseorang menyukai wewangian bukan niatan sunnah, maka tidak ada padanya pahala. Tapi ketika dia menyukai wewangian karena dia tahu Rasulullah SAW menyukai wewangian dan memakainya saat berkumpul dengan orang-orang, maka itu termasuk bagian dari sunnah kalau dia meniatkan itu. Sebaliknya untuk perempuan, bolehkah perempuan menyukai wewangian? Boleh. Menyukai dengan mengenakan itu ada hukum tersendiri. Menyukai wewangian itu sesuatu yang ada pada hati manusia yang tidak bisa diatur. Tetapi mengenakan wewangian, maka itu ada hukum fikih tersendiri. Untuk perempuan, maka dilarang untuk mengenakan wewangian ketika di luar rumah. Kecuali kalau memang dia keluar rumah, dia tahu tidak akan berkumpul atau tidak akan lewat atau berpapasan atau berbauran dengan pria ajnabi, maka dia boleh mungkin. Karena illat atau sebab pelarangan
perempuan memakai wangian di luar rumah itu bukan masalah di luar atau di dalam rumahnya, melainkan dikhawatirkan fitnah. Dikhawatirkan fitnah. Ya. Namun jika dia tahu bahwasanya nanti akan berpapasan dengan pria dan parfumnya itu akan kecium, maka haram atasnya untuk mengenakannya. Ya begitu, wallahu a'lam. Baik, kemudian berjabat tangan saat bertemu merupakan sunnah. Berjabat tangan atau musafahah berbeda dengan salam. Qiraatus salam, membaca salam itu membaca assalamualaikum. Sunnah. Berjabat tangan juga sunnah. Dan di antara sunnah berjabat tangan, kalau bisa ya, lebih lama berjabatnya. Ya, ini sunnah yang memang kita susah untuk atau sering meninggalkannya. Mungkin entah karena tidak tahu atau memang karena tidak biasa. Karena kadang-kadang kalau menjabat tangan di Indonesia terlalu lama, itu dianggap apa ya, ada sesuatu atau bikin risih atau ada maksud-maksud yang gimana gitu. Nah, padahal itu merupakan sunnah, menjabat tangan lebih lama. Memasuki masjid dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri, itu juga nikmat. Nah, itu adalah sunnah. Menyingkirkan gangguan dari jalan, imatatul adza 'anit thariq, itu juga sunnah. Menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dedurian, paku, atau batu yang memungkinkan untuk melukai seseorang atau merintangi seseorang, atau motor dan semisalnya. Membetulkan jalanan, itu termasuk bagian dari nikmat perbuatan. Pas banget tadi ketika saya kesini masih di Jatimurni, saya lihat di Bekasi ada beberapa orang lah, pria bapak-bapak ya, itu di tengah jalan mereka sedang membubuhi jalanan dengan aspal. Jalanan yang agak bolong sedikit dibubuhi dengan aspal. Apakah itu perbuatan mulia? Ya, mulia nggak kira-kira? Tapi bawa ember cat habis itu kosong dan silahkan isi. Kira-kira itu perbuatan mulia atau tidak mulia? Jalanan milik pemerintah atau publik? Tugas siapa membenahi jalan tersebut? Tugas pemerintah atau perwakilan pemerintah? Atau tugas swadaya masyarakat dengan kesepakatan? Atau kalau memang mau dengan dari kantong pribadi silahkan, itu amal mulia. Tetapi bapak-bapak ini kira-kira mereka itu yang mana dari tipe-tipe tadi yang kita sebutkan? Ada nggak? Tidak ada. Bahkan kita pertanyakan dari mana dia dapat aspal tersebut. Nah, gitu kan. Dari mana dapatnya? Wallahu a'lam. Kalau kita tanya pasti marah. Kok dapat aspal dari mana, Pak? Udah nggak usah banyak tanya, mau ngasih enggak usah nanya kan gitu. Ya kan? Ya, tapi kalau memang mau sedekah nggak perlu dia minta-minta, gitu kan. Kemudian hingga beragam adab sunnah, hal-hal yang dianjurkan dan beberapa hal yang diwajibkan, itu semua termasuk cabang-cabang dari nikmat. Dan betapa agungnya cabang-cabang tersebut bagi orang yang mengetahuinya. Adapun pokok-pokok nikmat, yaitu akar kenikmatan, itu juga banyak sekali, tak terhitung jumlahnya. Akar kenikmatan yang paling utama dihitung oleh antum, yang paling pertama hitung adalah iman kepada Allah. Seperti sudah pernah kita bahas ini, tapi kita flash kembali. Keimanan kepada Allah dan apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla, dari Al-Quran. Iman kepada Allah, iman kepada apa yang di Al-Quran, iman kepada apa yang di As-Sunnah, itu semua akar keimanan adalah akar kenikmatan. Maka iman itu adalah pokok kenikmatan. Ya, iman adalah pokok kenikmatan. Ketika seseorang memiliki iman, maka dia memiliki nikmat yang tertinggi, yang tidak dimiliki oleh orang yang kufur, atau orang yang kurang imannya, atau orang yang tiada imannya. Serta juga mengamalkan sesuai yang diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi akar yang pertama iman. Ya, iman. Termasuk juga pokok-pokok nikmat adalah nikmat sehat dan selamat. Ini yang disebut sehat wal afiyah.
Jadi kalau ditanya gimana kabar antum? Alhamdulillah ana sehat walafiat. Dan sehat, kita tahu sehat itu sehat. Waras, benar itu sehat. Al-afiyah, wal-afiyah, wa di sini dan artinya sehat dan al-afiyah. Al-afiyah, afiyah itu selamat. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Imam Ahmad dengan jalurnya dari Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya di antara yang paling besar kalian mintakan kepada Allah Azza wa Jalla adalah di antaranya adalah al-afiyah, fas'alullah al-afiyah. Di antara yang paling besar yang kau minta pada Allah adalah keselamatan, maka mintalah keselamatan pada Allah Azza wa Jalla. Al-afiyah ini keselamatan jasmani dan keselamatan rohani. Bahkan keselamatan duniawi dan keselamatan ukhrawi juga. Maka al-afiyah ini mencakup konteks yang sangat-sangat luas, bahkan segala konteks, baik duniawi ataupun ukhrawi, jasmani maupun rohani. Adapun sihah, maka itu biasanya dalam konteks apa? Jasmani. Berarti al-afiyah ini lebih umum daripada as-sihah. Maka sehat wal afiyat, al-afiyat itu lebih besar, lebih umum. Karena al-afiyah ini mencakup segala macam keselamatan. Sehat itu bagian dari keselamatan. Tetapi al-afiyah itu semua macam keselamatan. Baik kesehatan, kenormalan hidup. Selamat dari tuduhan itu afiyah. Selamat dari gunjingan itu afiyah. Selamat dari adu domba tetangga itu afiyah. Ya, selamat dari kecelakaan afiyah. Selamat dari banjir, gempa dan semua itu afiyah. Maka ketika ditanya sehat, apakah berantum sehat wal afiat, maka artinya sehat secara jasmani dan selamat dengan segala keselamatan. Ya, mudah-mudahan juga selamat di akhirat juga. Tapi ketika ditanya tentang dunia kita, apakah berantum, berarti kan afiah di sini afiah duniawiyah. Maka sehat wal afiat itu nomor 2. Sehat dan selamat itu nomor 2. Ya. Di antaranya keselamatan pendengaran, keselamatan penglihatan, keselamatan hati, keselamatan seluruh anggota badan. Selamat dari cacat termasuk bagian dari afiyah, selain bagian dari sehat juga. Ya. Jadi kalau penglihatannya sehat, tidak minus, tidak juga plus, tidak juga silinder, melainkan normal, bisa melihat dengan baik, maka matanya sehat, dan sehat karena normal, dan afiat karena selamat dari kecacatan. Begitu juga dengan anggota tubuh lainnya. Dan itu merupakan poros dari aktivitas manusia dan penopang dari kemampuan memanfaatkan keberadaan akar nikmat yang kedua ini. Jadi yang pertama tadi apa? Iman. Yang kedua sehat dan afiat. Yang ketiga, termasuk pokok-pokok nikmat juga adalah nikmat ilmu. Maka akar kenikmatan yang ketiga adalah ilmu. Ini merupakan nikmat yang besar, yang mana kemajuan manusia dan kebahagiaannya di dunia dan akhirat seluruhnya bergantung pada ilmu. Bahkan seseorang tidak bisa menggapai iman dengan baik kecuali dengan ilmu. Bahkan ketika seseorang tidak sehat, namun dia memiliki ilmu, maka dia tetap tenang dengan ilmunya. Karena ilmunya itu menjaga dirinya. Sekaligus ilmunya menjaga stabilitas imannya. Dan dengan ilmu juga dia terjaga keselamatannya dunia dan akhirat. Maka ilmu ini penting, ya. Saking pentingnya saking pentingnya ilmu, orang-orang berilmu dan orang-orang bodoh sepakat bahwasanya tidak berilmu itu tidak baik. Sehingga ketika seseorang dikatakan bodoh, dia tidak mau dikatakan bodoh. Bahkan banyak dari orang lebih mending dibilang gila daripada bodoh. Gila lo. Gue, kata dia. Ya enggak? Gila lo. Digilain sama temannya, dia malah kegeeran. Siapa dulu? Gua. Gokil lo ya, gitu. Tapi dibilang, koplak lo misalnya. Nggak mau dia. Enak aja. Mana yang lebih buruk? Gila apa bodoh?
Nah ini bingung kita. Karena kita waras. Nggak ada yang mendingan, dua-duanya jelek. Tapi saking jeleknya kebodohan, sampai orang bodoh aja nggak mau dibilang bodoh. Padahal, iya sih, saya bodoh sih. Ya, dia tahu dia bodoh, tapi nggak mau dibodoh-bodohin. Ya. Jadi kebodohan itu adalah penyakit, kata Nabi SAW. Dan obat dari penyakit kebodohan adalah as-su'al, yaitu bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah oleh kalian kepada ahla dzikr, yaitu ahlul ilm, jika kalian tidak mengilmui, maka bertanya. Ilmu adalah nikmat yang agung, bagaimanapun keadaannya. Ilmu adalah nikmat yang agung. Menuntut ilmu merupakan nikmat. Memanfaatkannya juga nikmat. Memberikan manfaat dengannya juga nikmat. Mewariskan dan menukilkannya untuk generasi mendatang juga nikmat. Serta menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat juga merupakan nikmat. Jadi ilmu itu menuntutnya, mencarinya nikmat. Mengamalkannya nikmat. Mengajarkannya nikmat. Tidak ada yang tidak nikmat dengan ilmu. Kalau memang dia benar cara mendapatkannya, benar beramalnya, dan benar cara mengajarkannya. Meskipun ketika menuntut ilmu ada penentangan dari sebagian pihak, tetapi ketika dia telah merasakan nikmat ilmu, maka apalah arti cercaan orang. Begitu juga dengan amal saleh yang didasarkan di atas ilmu. Ketika seseorang beramal di atas ilmu yang diketahui ini ilmu yang sahih, dia amalkan, maka celaan orang itu sebenarnya nggak berarti buat dia. Biarkan aja mereka komentar. Toh kita sedang mengamalkan ilmu yang Allah berikan pada kita. Yang dicari ridha Allah. Sebenarnya ketika seseorang mencari ridha Allah dengan ilmu dan amalnya, maka keletihan itu berkurang. Tapi ketika seseorang mencari wajah manusia dengan ilmu dan amalnya, keletihan semakin bertambah. Karena mencari wajah dan komentar manusia itu beban buat diri kita. Mencari omongan manusia beban buat kita. Mendapatkan omongan manusia tambah beban kita, jemaah. Tambah beban kita. Makanya orang yang paling selamat qalbunya adalah orang yang tidak begitu tahu tentang omongan manusia. Dan sebagian dari ulama itu memberikan tanbih dan tahdzir. La tushghil nafsaka fi akhbarin nas. Jangan engkau menyibukkan dirimu dengan kabar-kabar tentang orang, komentar-komentar orang, karena itu akan membebani diri kita. Kadang beban SPP anak itu lebih ringan daripada beban komentar tetangga. Kadang-kadang beban SPP anak, cari duit tinggal bayar. Komentar tetangga, kita nggak bisa membayar apa-apa untuk menyuap dia supaya nggak berhenti komentar. Kadang-kadang nggak bisa, kita mau beri apa? Dia udah terkadang benci sama kita. Suatu ketika ada seorang syekh, kalau tidak salah Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri hafizahullah, salah satu ulama besar dan sekarang menjabat menteri apa, anda lupa, menteri di Saudi Arabia. Pernah ke Indonesia sekali atau dua kali itu. Suatu ketika beliau dakwah ke luar negeri, ya, keluar Saudi, entah di Indonesia atau di tempat lain. Maka kemudian ada seorang dari panitia kajian, dan orang ini talibul ilm, bisa bahasa Arab dan dekat dengan Syekh. Ya Syekh, ketahuilah ya Syekh, ada fulan atau fulan yang telah mencelamu dengan mengatakan tentang dirimu sekian begini dan seterusnya. Maka Syekh itu berkata, aku tidak pernah tahu fulan membicarakan buruk tentangku. Maka Syekh itu berkata, kenapa ketika busur panah itu melesat tidak kena padaku, kenapa engkau yang melemparkannya ke tubuhku? Paham gak maksudnya? Malah disampaikan. Makanya yang paling afdal misal, antum mendapatkan gunjang-ganjing tentang Ustaz fulan. Seseorang mentahdzir Ustaz fulan atau Ustaz yang antum belajar padanya, baik di Al-Ikhlas atau lainnya. Jadi ini konteks umum ya, enggak dimanapun terserah. Ya. Kemudian
Antum sudah nikmat belajar dengan beliau dan seterusnya, mendapatkan desas-desus tentangnya, bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar, bisa jadi benar dibumbui fitnah, bisa jadi benar murni dan seterusnya. Dan mungkin perlu tabayun atau biana, tapi sebenarnya ketika itu adalah hal yang berpotensi ghibah atau tuduhan atau mengganggu perjalanan menuntut ilmu antum, nggak perlu antum sampaikan, Ustaz, ama pengen tabayun Ustaz, kata fulan atau kata fulan, Ustaz begini gini, nggak usah. Karena belum tentu Ustaz itu tahu tentang ghibah mereka, dan belum tentu itu benar gitu loh. Beneran ada yang ngomong gitu tentang ana? Enggak kayak gitu. Akhirnya ustadznya yang tadinya mungkin ngajar dengan logowo, lapang dada, hatinya enak, akhirnya jadi keruh. Panah yang melesat, ya, panah yang melesat dari terhadap ustadz ini melesat, tidak kena, sudah nikmat dari Allah. Maka jangan kemudian kita hapus nikmat itu dengan kita ambil panah yang melesat, kemudian kita tancapkan ke ustadz itu. Mungkin niat kita tabayun, tapi itu tidak penting sebenarnya kalau memang tidak menjadi sesuatu yang masif, ya, menjadi bicaraan masif baru kita tabayun. Tapi kalau cuma selentingan, kubur dalam-dalam, karena boleh jadi itu adalah fitnah, ya. Ilmu ini nikmat, ya. Maka jangan sampai akar kenikmatan ini dicabut perlahan ataupun seluruhnya. Kemudian ikhwas sekalian, memanfaatkan ilmu juga nikmat. Ketika antum belajar, mencatat atau memperhatikan, menghafal, baik menghafal secara lisan atau menghafal di pikiran, kemudian antum mengamalkan, itu suatu kenikmatan yang besar. Suatu kenikmatan yang besar. Efek dari akar kenikmatan berupa ilmu. Karena kata para ulama, thamaratul ilmi al-amal. Sesungguhnya buah dari ilmu itu adalah al-amal, amalan. Dan ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Dan ilmu tanpa akhlak itu ibarat pohon tanpa rimbunan dedaunan. Antum lihat ketika seseorang memiliki ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya dan tidak memiliki akhlak yang zahir yang baik, maka antum lihat seperti pohon yang sedang menggugurkan daunnya, kering, kerontang. Apa yang bisa dimanfaatkan darinya kecuali cukup ditebang saja sudah selesai urusannya pohon ini. Tetapi ketika ilmu itu kita amalkan dan kita berusaha menghias diri kita dengan akhlak mulia, maka itu akan menjadi rindangan yang orang-orang akan banyak beristirahat di bawahnya. Orang-orang akan merasa tenang dan nyaman, terlindungi dengan rindangannya dan ayumannya. Sebagaimana ahli ilmu yang memiliki ilmu yang tinggi dan amalan yang saleh dan akhlak yang mulia, maka banyak orang yang kemudian berdekatan dengannya, beristifadah, meraguk faidah. Itu semua kenikmatan dari aslun ni'am, yaitu disebut ilmu. Tapi mewariskan ilmu, menukilnya, menyebarkannya ke masyarakat juga termasuk nikmat. Jadi sudah berapa nikmat tadi ikhwan? Yang pertama iman, yang kedua sehat walafiat, yang ketiga ilmu. Sekarang apa yang kita punya dari semua itu? Kalau Allah berikan kepada kita iman, sehat, afiat, dan juga ilmu syar'i, maka itu nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Berarti kita sudah memiliki akar-akar kenikmatan ini. Nah, akar itu tidak mesti satu. Kadang-kadang dia bercabang dan kemudian membesar, bertambah. Begitu juga dengan akar kenikmatan. Dan kita juga bertugas untuk menambah akar iman ini. Iman ditinggikan kembali. Ilmu diperbanyak dan diitqankan, dan harus selalu upgrade ilmu. Tidak boleh seorang penuntut ilmu merasa cukup dengan ilmu yang ada padanya. Barang siapa yang kata sebagian salaf,
bahwa saya cukuplah seseorang disebut jahil ketika dirinya sudah merasa cukup dengan ilmunya. Berarti orang ini jahil. Berarti orang ini jahil karena merasa sudah cukup dengan ilmunya. Misal seseorang sudah lulusan Libya atau lulusan Madinah atau lulusan Mekah atau lulusan manapun. Setelah lulus S1 maka dia sudah merasa cukup, tidak perlu belajar lagi. Sekarang urusannya sekarang ngurus pesantren atau dakwah bebas dan seterusnya, dan hanya belajar ketika apa? Ketika mau isi kajian. Maka ini orang dai seperti ini tidak mengembangkan ilmunya, dan bahkan bisa disebut tidak mensyukuri aslun ni'am atau tidak mensyukuri nikmat ilmu yang Allah berikan padanya. Yang sahih adalah seseorang itu tidak boleh merasa haus. Seseorang itu harus selalu merasa haus akan ilmu, membutuhkan ilmu selalu dan merasa masih fakir akan ilmu, masih miskin akan ilmu. Ya. Tidak boleh kita merasa sudah cukup. Apalagi kalau sudah jadi ustadz pun tidak. Tetapi banyak berdekatan dengan asatidzah yang populer. Dan merasa tidak perlu lagi belajar bahasa Arab. Memperbanyak kegiatan, event-event, dan seterusnya. Akhirnya tersibukkan dengan kegiatan dan event. Dan tidak ada tahsin, tidak ada tajwid, tidak ada belajar bahasa Arab. Okelah, mungkin membutuhkan masa dan waktu atau uang ya untuk kursus-kursus itu. Okelah, minimal tidak boleh dia merasa bahwa saya udah cukup, saya dekat dengan ustaz, maka itu udah cukup. Dengan kejumawaannya kemudian kadang berjalan bersama ustaz, dilihat oleh para ikhwan dan akhwat, oh ternyata fulan, masya Allah ya dekat sama ustaz kibar, ustaznya kibar, fulannya sigar. Jadi nggak bisa numpang beken seperti itu, nggak bisa. Numpang beken itu hanya kerjaan orang-orang yang riya dan cari perhatian. Makanya seperti ini bukan talibul ilm. Talibul ilm itu memanfaatkan kedekatan ustadz untuk ilmu, bukan untuk bisnisnya. Kalau berdekatan dengan ustadz untuk bisnisnya, ini berarti memang mengendarai nama ustadz, mendompleng nama ustadz. Maka talibul ilm bukan seperti itu. Dia mencari ilmu dari ustadznya, dari gurunya. Bukan mencari dunia dari gurunya. Kemudian juga memiliki jadwal rutin untuk belajar benar gitu loh. Kalau memang nggak bisa mendatangkan kursusan bahasa Arab atau tajwid tahsin, minimal dia belajar, mungkin bisa dari YouTube, bisa bagaimana cara dia berusaha memperbaiki bacaannya, memperbaiki bahasa Arabnya kalau memang dia mau belajar bahasa Arab dengan baik, atau minimal dia menghafal zikir pagi petang, menghafal wiridan-wiridan, tambah hafal Al-Quran. Itu ada gitu pakem ilmu yang dia punya. Bukan hanya sebatas yang penting kajian. Kajian penting, tapi bukan yang penting kajian. Melainkan kita itu ngaji supaya punya bekal. Dan bekal itu bukan hanya sebatas yang terdengar di telinga kanan, keluar dari semua lubang. Mubadzir itu ilmunya tercecar di mana-mana. Tapi harus ada yang dia keep sebagai ilmu yang masuk ke kalbunya dari hafalan-hafalan. Mungkin dia butuh juz amma dulu, belajar hafal. Misal dia mulai dari surat At-Tin, dia mutqinkan sampai An-Nas dulu, bertahap. Kemudian kita lihat banyak orang-orang yang hijrah. Dari dulu slogan dari zaman jebot sampai sekarang hijrah. Ke Madinah nggak pernah, ke Habasyah nggak pernah, hijrah terus. Tetapi nggak ada dari segi ilmu yang hijrah dari kejahilan menuju ilmu yang mapan, nggak ada. Maka ini sebenarnya tidak mendapatkan kenikmatan yang utuh dengan berdekatan dengan para ahlul ilm. Nah, ini nasihat buat kita semua, ikhwan terutama di sini. Siapapun yang mendengar ya, nggak ada faedah antum dekat dengan ustadz manapun, siapapun itu, nggak ada faedah kecuali ambil ilmunya. Kalau antum ambil dunia dan dompleng namanya, itu berarti faedah dunia antum. Dan itu merupakan bentuk kelicikan sebenarnya. Tidak pantas seorang penuntut ilmu itu menggunakan nama ustadznya untuk keduniaan belaka. Dan ini terjadi terutama di masalah-masalah properti dan misalnya cuma dompleng nama ustadz doang, tapi ternyata banyak penipuan dan kejanggalan di akadnya atau efek dari akadnya. Domplengnya seperti ini bukan penuntut ilmu. Ya, Anda juga pernah mengisi kajian di beberapa tempat yang di situ memang kantor properti syariah. Ketika Anda tanya siapa pembimbingnya, Ustadz Sunnah. Siapa Ustadz Sunnahnya? Ada Ustadz, insya Allah Ustadz Sunnah. Emang ada nama Ustadz Sunnah?
Sunnah muakkadah apa sunnah ratibah apa sunnah apa nih? Ya, ada satunya. Oke. Tapi Anda lihat akhlaknya nggak ada, semuanya nggak ada akhlak. Ya memang alhamdulillah mungkin solusi properti syariah. Namun kemudian misal ada akad bersama orang atau beberapa akad ternyata diketahui ada permasalahan syar'i. Memang pakai nama ustadz sunnah tertentu, namun ternyata dalam prakteknya ya terjadi penyimpangan. Yang itu dilawan sebenarnya oleh ustadznya di kajian-kajiannya. Salah siapa sekarang? Tentu kita muhasabah diri kita, salah diri kita. Kenapa? Kita itu kok pakai nama ustadz atau dekat dengan nama ustadz, tapi kenikmatan yang Allah berikan pada ustadz berupa ilmu bukan itu yang direguk. Padahal itulah yang seharusnya kita dekati ustadz untuk mendapatkan ilmu. Kalau antum lihat para masyayikh kita, di antaranya misalnya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallah. Beliau kan ngajar tiap hari di Masjid Nabawi, ya. Dan itu setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib. Setiap hari kalau beliau tidak safar atau tidak sakit. Ba'da subuh dan ba'da maghrib. Usia beliau sekarang sudah 60 tahun. Walaupun wajahnya itu tidak seperti 60 tahunan. Syekh Abdul Razak ini ketika beliau isi kajian itu banyak jemaahnya yang selalu begitu, selalu penuh. Dari semua masyayikh yang ada di Masjid Nabawi, di antaranya yang paling ramai bapak beliau itu Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, masih hidup, usia sekitar 90 tahunan sekarang. Tapi udah berhenti ngajar di Masjid Nabawi tahun kemarin. Dan setelah beliau selesai kajian, para tulabul ilmi itu apa? Mereka langsung mengerubuti beliau. Mengerubuti apakah untuk sekadar salaman? Enggak. Tapi apa? Nanya. Bukan nanya kaif halak, gimana kabar antum Syekh? Enggak gitu doang. Nanya hukum, nanya faedah dan seterusnya itu. Ya, kita itu jangan sekali kerubutan cuman buat salaman doang. Oke, bagus, salam mungkin menghormati ahlul ilm, ya. Ambil ilmunya. Ambil ilmunya. Ya. Jadi ada beda-beda ustaz-ustaz ya, nasibnya beda-beda ustaz-ustaz itu. Ada yang selesai kajian dikerubutin para jemaah. Oh Ustaz, Anda mau nanya ini, ada yang kayak gitu, ada itu seperti masyayikh itu, masya Allah. Ada yang ustaz-ustaz di Indonesia ini setelah kajian dikerubuti jemaah untuk apa? Untuk cium tangan, cium tangan apa? Cium tangan terus. Harumnya enak banget Ustaz. Ini apa aromanya jual nggak? Ada juga bukan hanya cium tangan, botol aqua dia kasih, minta ludahnya gitu. Tuan cipratin ya Syekh ini, gitu kan? Iya, dia nggak tahu kalau ustadznya mungkin 2 hari belum gosok gigi, kita nggak tahu. Ya, itu ghulu itu, nggak boleh seperti itu, ghulu. Ya ngalap berkah dari tubuh ustadznya, ini ghulu. Kalau Rasulullah iya bisa, tapi selain Rasulullah, selain para nabi nggak bisa dibegitukan. Namun ada nasib ketiga. Selesai ustadznya kajian, ya udah, nggak ada apa-apa. Jemaah ngeliat menghindar, harus ada ustadz. Ustadznya lewat aja gitu. Kasihan ustadznya kok pada ngendarin saya ya. Gitu. Ada yang seperti itu. Jadi beda-beda nasib ustadz itu. Yang paling afdol adalah ketika emang antum tahu ustadz ini berilmu atau ahli ilmu ini punya ilmu yang bisa antum cari, gali ilmunya, deketin, tanya faedah. Seiring berjalannya waktu, sejak dakwah sunnah ini, era 2000-an awal dulu, ketika handphone itu belum ada, 2000-an awal handphone itu belum populer, baru 2004, 2005 ya, handphone di Indonesia ya. Kira-kira yang handphone Nokia yang bisa buat ngelempar binatang itu, nah yang besar-besar itu, yang kalau getok orang, itu sama rasanya kayak digetok ulekan, sama, saking besarnya ya. Itu zaman itu memang teks masih 350 Telkomsel, mahal. Itu orang masih nggak lewat SMS nanya ke Ustadz, langsung nanya di kajian atau ke rumahnya langsung. Sekarang WhatsApp gampang, ya kan? Tinggal nanya aja, nggak perlu datang ke rumahnya, nggak perlu datang ke kajiannya. Ada beberapa ikhwan yang rumahnya sebenarnya nggak, ya deket kajian anak juga misalnya. Itu sering nanya, anak tanya, antum pernah ikut kajian anak? Afwan Ustaz, itu jawabannya. Tapi nanya terus, antum datanglah kajian anak, iya Ustaz, insyaallah gitu. Giliran ke kajian enggak
ketemu nggak mau, tapi nanya terus, ikhwan gitu. Beberapa seperti itu. Padahal dekat gitu loh. Giliran undang kajian mau, tapi giliran datang ke kajian yang lain ustadznya nggak mau dia. Nah, kemudahan-kemudahan seperti ini membuat sebagian dari kita itu nggak berjuang dalam bertanya ilmu kepada ahlinya. Kan bisa lewat WhatsApp. Ada nomornya, atau tanya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Tapi itulah yang kadang membuat sebagian dari kita itu malah malas ke majelis ilmu atau malas bertemu dengan ustadznya dan memuliakan ustadznya. Begitu. Ketika kita memuliakan ustadz atau memuliakan orang yang kita anggap berilmu, maka lebih mudah ilmu itu masuk ke diri kita. Ketika kita tidak begitu memuliakannya, makanya sesuai, masuknya ilmu itu sesuai dengan seberapa penghormatan kita terhadapnya. Karena menghormati ahli ilmu itu adalah menghormati ilmunya. Bukan dalam rangka ghulu, bukan. Tapi menghormati ilmu yang dibawa oleh orang ini, oleh hamba ini. Ya, baik. Kemudian memang pokok-pokok nikmat itu memiliki banyak contoh, namun saya tidak akan berpanjang lebar menyebutkannya semata-mata untuk menjaga efisiensi waktu. Pokok nikmat yang teragung. Tadi sudah 3, sekarang tambah lagi. Termasuk pokok-pokok nikmat juga, bahkan ia merupakan pokok nikmat yang paling agung dan berharga adalah nikmat waktu. Ini yang keempat. Nikmat waktu itu yang keempat. Setelah iman, 2 sehat walafiat, 3 ilmu, 4 waktu. Kadang waktu itu disebut oleh para ulama sebagai ra'sul mal. Ra'sul mal itu kepalanya harta. Artinya adalah, bahasa simpelnya adalah modal. Modal waktu adalah modal untuk seluruh amalan. Waktu adalah modal untuk seluruh amalan. Ya, kita tidak bisa beramal tanpa waktu. Beramal pasti butuh waktu. Udah azan isya atau gimana cuma? Kok ada azan-azan gitu? Oh iya. Ada azan isya. Ya, azan isya ya. Kita lanjut gak habis isya, ikhwan? Lanjut apa? Lanjut, antum mau lanjut? Fadl, lanjut aja. Ana pulang aja lah. Ya, kita lanjut insyaallah ba'da isya, ba'diyah insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan nikmat waktu. Di mana saya telah menghimpun lembaran-lembaran ini untuk memperbincangkan perihal urgensi waktu, khususnya di kalangan para penuntut ilmu dan para ulama. Karena talibul ilm dan alim, talibul ilm itu penuntut ilmu dan alim itu orang berilmu, harus memiliki perbedaan dari segi manajemen waktu dibandingkan orang awam. Ya, harus memiliki perbedaan dalam manajemen waktu dibandingkan dengan orang awam. Dan harus memiliki perbedaan tinjauan, pertimbangan, dan orientasi terhadap waktunya dibandingkan dengan orang awam. Karena tinjauan penuntut ilmu terhadap waktu, maka tinjauan waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak menggunakannya dengan baik, dialah yang akan membunuhmu. Gitu. Al-waktu kas-saif. Waktu itu ibarat pedang. Jika tidak menggunakannya dengan baik, maka dia akan membunuhmu, mematikan hatimu. Juga pertimbangan dari tinjauan beda antara penuntut ilmu dengan awam terhadap waktu. Mungkin orang awam ada yang memang bakhil akan waktu. Tinjauan akan waktu itu adalah money, time is money. Enggak, penuntut ilmu itu bukan time is money. Ya. Kemudian pertimbangan. Penuntut ilmu itu mempertimbangkan waktu untuk dihabiskan itu ada pertimbangan duniawi dan ukhrawinya gitu. Adapun mungkin kalangan awam
mempertimbangkan waktu itu semata-mata duniawi atau mungkin semata-mata kenikmatan dan sensasi duniawi. Tapi talibul ilm itu pertimbangannya itu pertimbangan pahala atau dosa akhirat. Apa benefitnya dari waktu ini? Itu pertimbangannya. Benefit ukhrawi. Kemudian juga dari segi orientasi, penuntut ilmu itu menunjukkan spending time berbeda dengan bagaimana orang awam jahil orientasi dalam spending time. Menghabiskan sesuatu dari waktu atau dari money, dari uang. Maka orang yang memiliki ilmu atau penuntut ilmu orientasi akhirat dengan waktunya itu. Adapun orang awam, jahil, apalagi kafir, antum tahu orientasinya apa. Jadi harus beda. Ya. Waktu adalah usia kehidupan. Sebagai medan eksistensi manusia. Dan merupakan tempat ia berlindung dan menetap pada waktu. Waktu itu seperti tempat. Waktu itu seperti tempat yang ia dapat memberi tempat, yaitu waktu wadah. Waktu seperti wadah yang dengan wadah waktu ini ia dapat memberi manfaat kepada orang lain. Kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain kecuali dengan adanya wadah yang disebut waktu. Tanpa waktu kita tidak bisa bermanfaat. Kecuali usia kedua kita setelah kita wafat, kita tetap bisa memberi manfaat tanpa waktu yang kita punya. Yaitu ketika kita mewariskan wakafan atau mewariskan ilmu atau mewariskan anak yang soleh. Waktu kita telah habis, namun pahala kita mengalir. Ya, apa itu tadi? Wakaf yang bermanfaat. Kemudian ilmu yang diajarkan bermanfaat dan anak yang soleh. Maka ketika antum ditanya, apakah kita memiliki usia setelah kematian? Kita katakan bagi orang yang beriman, dia memiliki usia setelah kematian. Usia yang dimaksud bukan usia kehidupan seperti kehidupan dunia, tapi usia yang dimaksud adalah pahala yang tetap mengalir meskipun waktunya telah habis. Memang waktu itu wadah untuk kita beramal, untuk kita bercocok tanam. Setelah wadah ini lenyap, waktu telah habis, khalas, tidak ada lagi amalan. Tetapi dengan tiga ini, habisnya waktu tidak melazimkan selesainya pahala. Yaitu apa? Yang tadi kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika mati anak Adam, maka terputus amalan, maksudnya pahalanya terputus kecuali tiga. Kecuali tiga. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Kebanyakan ulama menafsirkan sedekah jariyah ini adalah wakaf. Ya. Walaupun kebanyakan orang awam menganggap sedekah jariyah itu hanya terbatas pada tromol masjid pas Jumatan, sedekah jariyah. Betul, itu insya Allah sedekah jariyah karena itu sama dengan berkontribusi membangun masjid dan fasilitasnya, betul. Itu diantara hal yang insya Allah bisa juga menjadi usia kedua kita. Tapi yang lebih banyak ulama menafsirkan sedekah jariyah itu wakaf. Iya. Wakaf itu memang ada yang sifatnya muaqqat, ada yang sifatnya muabbad. Wakaf muaqqat yaitu wakaf temporary. Wakaf berjangka waktu yang terbatas, itu wakaf muaqqat, bisa. Ada juga wakaf muabbad, dan ini asalnya wakaf yaitu wakaf abadi. Artinya forever. Tidak terbatas oleh waktu. Dan ini asalnya wakaf muabbad. Forever. Ketika itu forever, maka setelah pewakaf atau disebut waqif wafat, maka pahalanya tetap mengalir. Pahalanya tetap mengalir. Dan wakaf itu
Secara ta'rif atau definisi, tahbisul asli wa tasbilul manfa'ah. Tahbisul asl wa tasbil al-manfa'ah, yaitu menetapkan pokoknya, pokok ditetapkan, pokok yang diwakafkan ditetapkan, dan manfaat disebarkan. Itu makna wakaf secara fikih ada di kitab-kitab fikih Hanbali. Ya. Makanya wakaf uang itu tidak sah. Saya wakafkan uang, ya itu maksudnya sedekah. Wakaf itu harus yang sifatnya asal dan konkret, dan tidak sifatnya tidak habis. Makanan nggak bisa diwakafkan. Saya wakafkan nasi kebuli, nggak bisa, karena nasi kebuli habis. Apalagi antum yang makan, cepat habisnya. Ya, kalau bisa anda diajak juga. Ya, itu nggak bisa diwakaf. Ini masuknya apa? Sedekah. Wakaf itu harus sifatnya ada asalnya, asal yang konkret, yang bertahan dan bisa dimanfaatkan. Adapun bertahan tapi nggak ada manfaatnya, nggak bisa. Contoh, antum mewakafkan mesin rongsokan, jamurnya luar biasa dan nggak ada manfaatnya sama sekali. Saya wakafkan mesin rongsokan ini buat penerangan lampu masjid. Ya nggak bisa, nggak sah wakafnya karena nggak bermanfaat. Maka kalau seseorang mewakafkan sesuatu, misal wakaf kitab, ke majelis ta'lim atau masjid, ada kajian kitab ini diwakafkan, ini wakaf untuk masjid Al-Ikhlas misalnya, ya, maka pewakafnya meninggal, waktunya telah habis untuk beramal, tapi pahalanya mengalir. Itu sedekah jariyah. Yang kedua dari sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang memang dimanfaatkan. Berarti asal ilmu tersebut memang bermanfaat, terus dimanfaatkan oleh orang yang diajarkan padanya. Sebagian ulama mengatakan ilmu yang dimaksud di sini ilmu secara umum, selama itu secara syar'i boleh dimanfaatkan, walaupun dia ilmu matematika, tetapi dengan syarat ikhlas ketika dia mengajarkan ilmu tersebut. Nah, itu bermanfaat, dimanfaatkan, pahala yang ngalir kepada gurunya. Maka majal yang pertama, bisa orang memiliki harta, orang kaya bisa yang pertama. Yang kedua, orang punya ilmu, pengetahuan, walaupun bukan tentang agama. Iya, walaupun bukan tentang agama. Karena dalam teks hadis, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Setelah dia wafat, ilmu tetap dimanfaatkan. Maka insyaallah itu akan mendapatkan pahala walaupun setelah wafatnya orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Ini masuk ke dalamnya segala ilmu yang bermanfaat secara syar'i, enggak mesti ilmu agama, ilmu umum yang tidak melanggar syariat. Apa contohnya? Kadang-kadang kita itu misal meremehkan ilmu mesin, ilmu teknik dan seterusnya, tata cara memperbaiki motor atau mobil. Itu ilmu, ya. Orang menganggap anak teknik mah paling mesin doang urusannya. Iya, memang mesin, namanya teknik, mesin urusannya. Tapi itu ilmu, bermanfaat nggak buat? Bermanfaat. Misal dia kemudian mengajarkan di YouTube tata cara menggunakan skrup yang benar, misalnya. Remeh mungkin, tapi bermanfaat, bisa bermanfaat. Dia ketika upload atau membuat video itu ikhlas, mudah-mudahan orang memanfaatkan video ini. Di-upload, viewersnya banyak, mati habis itu orang ini, insya Allah berpahala. Syuf, lihat, selama dia muslim ya, dan dia ikhlas dalam menyebarkan ilmu itu. Maksudnya ikhlas ini nyari pahala, ya, itu bermanfaat. Ilmu bercocok tanam, bikin YouTube spesialis tentang herbal atau tentang agriculture atau tentang apa sih, botanikal, semacam itulah ya. Pengetahuan tentang pohon ini khasiatnya apa, pohon ini khasiatnya apa. Diniatkan semoga ini bermanfaat buat kaum muslimin. Niatan baik. Walaupun mungkin dia mendapatkan benefit dari itu mungkin, ya, mungkin dari bukunya, dari oplahnya dan seterusnya. Tapi dia ada niatan itu. Dimanfaatkan oleh orang, mati habis itu dimanfaatkan, alhamdulillah, pahala yang ngalir. Jadi setiap dari kita itu selama memiliki akal dan ilmu, semua dari kita itu punya majal dan lapangan tersendiri untuk mendulang pahala di usia kedua ini. Waktu telah habis,
namun pahala Allah masih berikan mengalir. Ajib. Yang ketiga dan ini paling penting sebenarnya itu walidin saleh, yad'ulah, anak saleh yang mendoakan dia. Ya, ini modal yang sangat besar. Ya, setelah tutup usia, yang paling awal mendoakan kita atau mendoakan ampunan untuk buat kita adalah anak-anak kita. Ya, ini di antara yang merupakan bentuk habisnya waktu namun mengalirnya pahala. Taib. Kita lanjutkan. Al-Quran Al-Karim telah menunjukkan keagungan salah satu pokok nikmat ini, yaitu waktu, dan mengisyaratkan perihal ketinggian tingkatannya dibandingkan yang lainnya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang urgensi waktu, ketinggian tingkatannya, dan juga pengaruhnya besar. Beberapa ayat yang menyebutkan tentang nikmat waktu. Di sini saya hanya mencukupkan dengan menyebutkan sebagian ayat yang mulia tentang hal itu. Allah Ta'ala telah memberikan kepada para hambanya nikmat yang besar ini sebagai firman-Nya di surat Ibrahim. Ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Di sini Anda ingin langsung aja ke ayat berikutnya supaya mempersingkat waktu, yaitu wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain. Allah Ta'ala telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah telah menundukkan bagimu malam dan siang. Malam bagian dari waktu, siang bagian dari waktu, dan waktu telah Allah tundukkan untuk kita. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan padanya. Dan di antara keperluan kita adalah waktu. Di antara keperluan terbesar kita adalah kans atau kesempatan. Kesempatan adalah bagian dari waktu. Kita selalu minta kepada Allah kemampuan dan kesempatan. Ketika kita dapat kesempatan itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, betapa banyaknya kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita, tapi manusia itu la zalumun kafar, sering berbuat zalim dengan kesempatan yang Allah berikan, dan kafar, sering mengingkari nikmat kesempatan waktu orang yang Allah berikan. Ayat terakhir ini umum untuk segala kenikmatan, tapi Anda proyeksikan, Anda khususkan masalah waktu luang atau waktu yang kesempatan. Selagi seseorang memiliki waktu, maka berarti dia memiliki kesempatan. Begitu. Selagi seseorang memiliki harapan kepada Allah, berarti dia masih punya harapan, masih punya kesempatan. Iya. Apa yang kita harapkan? Kita tuh selalu minta pada Allah kesempatan, gitu loh. Kesempatan. Harapan-harapan dalam doa. Agar bisa begini, bisa begitu. Artinya kita mencari kesempatan, minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan pada waktunya Allah kasih. Sebenarnya doa-doa kita itu banyak yang telah terkabul. Namun kebanyakannya tidak kita sadari akan keterkabulan doa tersebut. Sehingga kita berbuat zalim dengan pengkabulan itu. Atau kita mengingkarinya. Atau merasa tidak mendapatkannya padahal telah Allah berikan. Maka kata Allah tadi, innal insana la zalumun kafar. Manusia itu dalam konteks kenikmatan yang Allah berikan, manusia itu malah sering berbuat zalim, yaitu menyalahgunakan kesempatan yang Allah berikan, menyalahgunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, dan juga kafar, sering mengabaikan, tidak mengindahkan, mengkufuri atau mengingkari kesempatan atau nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan. Apa buktinya ya ikhwan? Buktinya kita itu kalau lagi sakit taubat, setelah selesai sakit, sehat, balik lagi. La zalumun kafar. Enggak menggunakan fungsi nikmat sehatnya untuk yang diinginkan oleh Allah. Tapi malah balik kepada hal-hal sebelumnya, bahkan lebih parah. Begitulah manusia zalim. Ya, dan juga kafar. Mengkufuri atau tidak mengindahkan nikmat yang telah berlalu. Ya, kemudian di dalam keagungan nikmat-nikmatnya, Allah Ta'ala telah memberikan nikmat malam dan siang. Keduanya merupakan waktu yang sedang kita perbincangkan saat ini. Alam raya ini berjalan seiring dengan malam dan siang. Dari awal mula diciptakan hingga masa penghabisannya, malam dan siang, malam dan siang.
Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan tentang anugerah yang tinggi ini dengan ayat berikut, "Wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatun bi amrihi inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun." Dan Allah taala telah menundukkan satu malam ditundukkan oleh Allah, dua siang ditundukkan oleh Allah, ketiga matahari, keempat bulan, kemudian bintang-bintang juga Allah tundukkan dengan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Itu semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang yaqilun, yang menggunakan akalnya, menggunakan media pemahaman. Ternyata di sini ada perintah secara tidak langsung agar kita melihat ke kesemestaan ini, yang disebut ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang termaktub di semesta ini, yang tersirat di kejadian atau hal-hal yang bisa kita dengar, lihat, rasakan. Di antaranya al-lail, malam, tanda-tanda nikmat dari Allah. Nahar begitu juga, syams, qamar, nujum, dan seterusnya. Semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini nikmat yang sifatnya ada di atas. Bisa kita lihat secara seksama langsung. Semua orang berkumpul bisa melihatnya sekarang. Malam, antum bisa lihat sekarang semuanya sepakat ini malam. Nikmat yang semua kita saksikan dan rasakan sekarang. Nahar, bisa kita rasakan di siang hari. Syams, antum bisa lihat keberadaannya, semua dari kita. Qamar, bulan, tidak ada satupun dari kita menyangkal bahwa itu adalah bulan. Semua sepakat itu bulan. Begitu juga dengan nujum, bebintangan. Semua sepakat. Semua disebutkan ini adalah nikmat-nikmat yang ada di atas yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Dan semuanya ini berkaitan dengan waktu. Lail, waktu. Nahar, waktu. Matahari dan bulan dan bintang, semua itu ada kaitannya dengan waktu sangat erat. Tanpa waktu tidak terkait itu. Tidak mungkin tidak berwujud mungkin. Karena matahari kita tahu kapan keluar munculnya. Bulan pun begitu umumnya malam hari. Kadang di siang hari kita lihat. Begitu juga lebih-lebih bintang-bintang. Ini nikmat waktu yang harus kita pikir, oh Masya Allah ternyata waktu, nikmat waktu. Ini nikmat yang global, semua orang bisa menyaksikannya dan mereka sepakat semua mendapatkan nikmat semua ini. Nah, berangkat dari nikmat yang global, universal untuk semua makhluk dan manusia ini, apalah lagi dengan rincian-rincian nikmat di each atau setiap dari individu secara personal. Ya. Ketika kita melihat nikmat yang universal untuk semua orang bahkan makhluk hidup, sekarang coba lihat nikmat yang ada di diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, apakah kalian tidak melihat sendiri nikmat yang Allah Ta'ala berikan? Di dalam akhir ayat tersebut Allah Ta'ala menunjukkan bahwa di dalam nikmat-nikmat itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya yang sangat nyata bagi orang-orang berakal dan mau merenungi ayat-ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Dan kami jadikan lail dan nahar itu bergilir sebagai dua tanda. Jadi siang dan malam itu tanda, itu ayat juga, ayat kauniyah namanya. Ayat kesemestaan yang menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Lalu kami hapus ayat malam dan kami jadikan ayat siang itu sebagai mubsirah. Mubsirah. Ayat di sini ayat malam dihapus, di-remove. Ya. Kemudian dihadirkan oleh Allah tanda-tanda yaitu siang. Dan siang ini disifati oleh Allah sebagai mubsir. Ayat nahar, yaitu tanda kekuasaan Allah di siang hari. Siang disifati mubsir. Siang disifati mubsir, yang artinya di sini disebut terang. Sebenarnya mubsirah itu maknanya adalah membuat kita bisa melihat. Itu nahar, membuat nahar siang itu kan karena ada matahari membuat kita bisa melihat. Dan fungsi keduanya litabtaghu fadlan min rabbikum
Litabtaghu, agar kalian bisa mencari karunia dari Rabb kalian, itu rezeki, mengais rezeki di siang hari, karena siang hari membuat kita bisa melihat. Ini versi pertama di penafsiran. Kalau litabtaghu fadlan min rabbikum dikaitkan dengan siang. Sebagian ulama mengaitkan litabtaghu fadlan min rabbikum, agar kalian dapat mencari karunia dari Rabb kalian, itu tidak hanya berkaitan dengan siang, tapi malam juga. Karena malam bisa juga kita mencari karunia dari Allah Azza wa Jalla. Maka tafsiran fadl di sini bisa maknanya rizki. Ya, itu makna khusus yang biasanya di siang hari. Tapi sebagian ulama lebih setuju dengan penafsiran fadl di sini adalah segala keutamaan Allah, baik nikmat iman, nikmat rezeki dan seterusnya, global. Karena keutamaan Allah itu bukan cuman masalah materi rezeki saja, tapi masalah iman. Maka di sini wallahu alam litabtaghu fadlan min rabbikum, yaitu lail dan juga nahar. Malam dan siang kita bisa mengais keutamaan dari Allah. Di malam hari kita mengais keutamaan Allah dengan cara istirahat atau dengan cara tahajud, qiyamul lail. Di siang hari dengan cara mencari ma'isyah, rizki. Itu semua fadl min Allah, keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah kaitkan keutamaan ini dengan pergiliran waktu malam dan siang. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ, dengan perguliran malam dan siang itu kalian bisa mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, segala sesuatu telah kami terangkan dengan terjelas, kami rincikan dengan jelas. Di surat Fussilat kata Allah Azza wa Jalla, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah engkau menyembah matahari maupun bulan, jangan. Tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika dialah yang kamu hendak sembah. Di sini ada iqrar, ada itsbat, penetapan bahwasanya waktu-waktu ini itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian juga ada larangan dan ada perintah. Larangannya, janganlah kalian sujud kepada matahari maupun bulan. Sujud di sini bisa dua makna. Imma sujud ma'nawi atau sujud hissi. Sujud ma'nawi yaitu hati kita bergantung pada makhluk. Ya. Hati bergantung pada syams dan qamar, tertambat pada matahari dan bulan. Dan itu ada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, penyembah benda antariksa. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau hanya seorang pendakwah yang memerangi kesyirikan dengan berbagai variannya. Itu Nabi Ibrahim itu berhadapan dengan para musyrikin dengan kesyirikan yang variatif. Ada kesyirikan penyembahan berhala, ada di zaman Nabi Ibrahim, dilawan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang masyhur. Ada penyembahan terhadap matahari, bulan, bintang, itu ada. Makanya di surah Al-An'am disebutkan itu. Perdebatan dan sindiran Nabi Ibrahim kepada mereka. Itu beda orang lagi. Dan ada yang menyembah Raja Namrud. Orang disembah, ada lagi. Gitu. Jadi tantangan Nabi Ibrahim itu besar loh. Dan itu beliau masih muda ketika itu. Yang ngikutin cuma siapa? Satu orang. Sarah doang. Dan Sarah itu ketika itu wanita paling cantik gitu. Akhirnya beliau nikahi, kemudian beliau safar hijrah ke Mesir. Nah, penyembah matahari bintang ada. Penyembah benda antariksa ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala larang hal tersebut, maka sujudlah kepada Allah Ta'ala yang menciptakan mereka semua. Ya, yang menciptakan waktu dan segala komponen yang ada pada waktu. Allah Ta'ala telah memuji dirinya bahwa dialah pemilik waktu dan tempat serta segala apa yang ada di dalamnya. Allah berfirman, "Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim." Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dan siang. Dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Taib. Sekarang kalau melihat ayat-ayat ini, berarti pemilik malam, pemilik siang itu Allah.
Antum mungkin nggak punya uang sekarang, tapi besok siang Allah yang memiliki hari esok. Allah yang memiliki esok siang. Allah yang memiliki rizki, segala rizki di esok siang hari. Maka boleh jadi malam ini meminta, besok hari antum mendapatkan. Karena walahu ma sakana fil laili wan nahar. Milik Allah lah, kepunyaan Allah lah segala yang sakana. Sakan di sini maknanya menetap. Yang ada, eksis. Sakana yaskunu artinya menetap. Maka maskan artinya tempat tinggal, maskan. Dan sukun itu artinya tenang. Sukun itu tenang. Ya. Sakinah ketenangan. Ya. Nah, di sini milik Allah lah segala yang sudah tertetapkan pada malam dan siang. Besok ada sesuatu yang sakana, yaitu yang tetap pada siang hari besok ada. Ada kalanya seseorang meminta pada siang hari, malam harinya Allah berikan. Ketika kita tahu bahwasanya malam itu milik Allah, siang itu milik Allah, dan segala yang terjadi atau terwujud pada malam dan pada siang hari itu semua kuasa Allah, maka kita bisa meminta kepada Allah apapun untuk esok hari. Yang boleh jadi Allah berikan atau Allah berikan pada waktu yang tepat. Karena Allah Ta'ala yang memiliki, makanya setelah itu wa huwas sami'ul alim. Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Di sini seolah-olah ada anjuran secara tidak langsung ya bagi orang yang mendalami ketika dikatakan milik Allah lah segala yang ada pada malam dan pada siang hari, dan Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Apa korelasinya? Banyak. Apa korelasi nama Allah mendengar dan melihat dengan Allah memiliki malam dan siang dan komponen-komponennya? Apa korelasi? Banyak korelasinya. Di antara korelasinya adalah doa. Ketika kita misal minta sama Allah di malam hari, Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Tadi pun lihat ya, maha mengetahui. Allah dengar doa kita, Allah tahu doa kita. Yang mana pasti Allah wujudkan entah di malam hari atau siang hari, terserah Allah, karena itu milik Allah semua, peraturan dari Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan korelasi selain doa, yaitu amal atau perbuatan. Kita tuh berbuat, melakukan sesuatu tidak lepas dari malam atau siang, pasti di antara dua waktu itu. Maka Allah tahu betul-betul, Allah mendengar, melihat, mengetahui amalan kita, apa yang kita perbuat. Ya, begitu. Ya, maka kita ini sedang dikurung dalam wadah waktu. Jangan sampai kita kehabisan waktu, kemudian baru menyesal kenapa waktu-waktu itu kita tidak menghabiskannya untuk yang terbaik. Ya, seperti itu. Ini sebagai muqaddimah untuk kajian kitab ini. Masih ada, ini baru 35 ya. Nanti pada pertemuan berikutnya Allah mencela orang-orang kafir karena telah menyanyiakan umur mereka ya. Masih ada, ini kan sampai halaman 200 ya. Kira-kira masih ada 170 halaman menunggu antum. Jadi tenang, kita khataman ntar pas mungkin 5 tahun lagi insyaallah kita khataman. Sabar ya. Tapi ana bisa mentakkid dan meyakinkan antum, kajian kitab manajemen waktu para ulama ini di Jabodetabek cuma di sini doang. Betul enggak? Iya. Antum cari aja. Nanti laporin ke ana kalau ada. Enggak ada insyaallah, cuma di sini. Dan ini suatu kemasan kajian yang sangat jarang. Padahal ini yang sangat diperlukan di zaman sekarang. Karena banyak manajemen waktu kita tuh amburadul sejujurnya. Amburadul. Iya. Jujur aja Pak, ya kan? Dibandingkan dengan dulu. Karena dulu kesibukan sedikit. Nggak ada handphone. Sesuatu banyak yang simple dulu ya. Sekarang kan banyak complicated. Ya. Rumit. Harus inilah, harus kesana, harus ini. Kalau misalnya nggak terlatih untuk manage waktu dengan baik, stres, bingung, frustasi, menyerah, give up. Tapi orang kalau punya manajemen waktu dengan baik, munazzam, waktunya munazzam, dia terlatih untuk mentanzim dan mengatur waktunya dengan baik, sebenarnya hidupnya simple, enak insyaallah. Hal-hal yang umumnya orang nggak bisa lakukan, dia bisa lakukan dengan pemaketan waktu yang baik. Sampai orang tuh bingung, kok antum bisa kayak gitu ya? Ana bisa bukan karena hebat. Misalnya, antum bilang Ana bisa bukan, tapi karena emang sebenarnya waktu itu yang perlu
strategikan. Iya. Sebagian orang berusaha untuk menstrategikan waktu dengan cara nulis. Oke, bagus, ditulis. Sebagian ada yang nggak perlu nulis, tapi cukup di benak dia harus ngapain nih, what to do, apa yang harus dilakukan hari ini. Namun banyak orang yang udahlah diabrakin gitu, apa nama bahasanya? Apa ya, diabrakin gitu. Jadi scattered gitu loh, kalau bahasa Inggrisnya itu scattered. Apa sih? Scattered tuh kayak berantakan gitu loh, acak-acak gitu. Sudah gampang lah, nanti gimana antar aja lah. Memang itu seolah-olah tawakal. Tapi bedakan antara tawakal dengan tanzim. Seorang muslim itu munazzam waktunya, diajari dengan sholat yang waktu. Nazim waktak gitu, yaitu urutkan dengan baik waktunya. Jam segini kemana, jam segini nanti gimana. Jadi teratur, dia tahu ada mind mapping terhadap hari tersebut. Jangan kayak pengangguran gak jelas. Biarinlah, ambiarlah nanti gimana. Ntar malam ngapain nggak tahu, sore ngapain, serahin aja nanti nggak tahu. Siang ngapain nggak tahu ngapain, pokoknya makan. Ya taunya makan aja gitu. Nggak, seorang muslim kayak gitu, nggak kayak gitu. Muslim yang baik gitu. Dia tahu kapan dia mentanzim waktu buat hafal, buat baca kitab, buat baca Quran, buat dengar kajian, buat ini, buat itu. Kapan kira-kira dia sudah kepikiran hal itu. Makanya mungkin di pagi hari setelah zikir pagi petang atau setelah tahajud, kira-kira hari ini saya ngapain aja gitu. Apa yang akan saya kerjakan hari ini? Dan juga mungkin kalau bisa hari esok. Pikirkan di sini bukan karena nggak tawakal, bukan. Tapi supaya sesuatu itu sudah terketahui, terpetakan sebelumnya sehingga semua bisa beres dengan maksimal. Begitu ikhwas kalian. Kalau antum misalnya jalan perjalanan jauh, biasanya sekarang lihat apa? Google Map nggak? Lihat Google Map untuk mengetahui berapa lama ke tempat itu, ya nggak? Supaya nggak terlambat banget gitu, atau kalau terlambat pun nggak parah banget. Nah itu kan kenapa harus kayak gitu? Supaya tanzim, teratur. Coba kalau udah nggak usah mikirin, mau nggak tahu macet apa enggak, lewat mana kak, terserah, jalan aja. Kadang-kadang malah nggak jadi. Sekarang kalau antum naik gokar dan yang drivernya ternyata orang sudah sangat tua, gaptek. Nggak ngerti ini kok ada hijau-hijau ya, ngalir gini ya, dikira hijau-hijau apa gitu. Pak ini nanya ke antum, ini kemana? Itu ada pak di mapnya kan ada itu kelihatan. Wah saya nggak biasa pakai map, nggak mau, bukan nggak bisa, nggak mau dia loh. Mau pakai teori konservatif. Akhirnya nanya terus sama konsumen, ribet gak jadinya? Ribet, kesel. Nih saya kan bayar supaya cepat sampai, bukan supaya di interview kayak gini gitu kan ya. So lihat. Berarti dengan adanya tanzim, misalnya antum ada kalender atau ada notes di handphone antum, membantu itu untuk bikin alarm dan seterusnya. Atau punya istri suruh ngingetin makan kapan, ini kapan itu. Kadang-kadang sebagian suami kan nggak tahu makan kapan, tiba-tiba nggak makan aja seharian, gitu. Besoknya busung lapar, ya. Tiba-tiba nggak tahu harus ngapain gitu. Apalagi yang punya candu main game, punya candu dengan hobi tertentu, itu kadang nggak munazzam waktunya, dan nggak awet, wajahnya nggak awet, boros biasanya tuh kayak gitu. Masih muda kelihatan udah kayak mbah kakung. Kenapa? Karena pusing mikirin tapi berantakan yang dipikirin itu loh. Tanzim, nazim waktak. Ya. Biasa penuntut ilmu yang antum lihat mukanya tuh bagus-bagus, maksudnya tenang gitu. Rata-rata mereka itu hidupnya simple karena saya tahu nanti ngapain. Tanya para hufaz, orang yang penghafal Quran, yang suka ngafal Quran dan mereka mutqin hafalannya, antum akan dapatin mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul mengatur waktunya. Dia tahu kapan dia murojaah, kapan dia ngapalin, kapan dia nambah. Tanya aja mereka. Makanya rata-rata para penghafal Quran yang Masya Allah itu wajahnya tuh enak dilihat pak. Mungkin dibilang ganteng belum tentu, tapi enak dilihat. Tapi kadang-kadang yang riuh, bingung dengan urusannya sendiri, nggak jelas waktu gimana, itu antum lihat mukanya, astagfirullah kok kayak gini ya. Kayak hidupnya kayak sempit banget, kayak susah hidupnya kayak gini. Iya, dahinya berkerut banyak banget gitu. Masya Allah usia segini kok antum udah kayak apa gitu. Karena waktunya dia bingung untuk mengatur waktunya. Semoga Allah jadikan anak juga antum bisa mengatur waktu dengan baik sehingga tertata hidup kita.
nggak ruwet ya. Sehingga kalau nggak ruwet kan bisa lebih tenang buat sholat tenang, buat ngapain tenang, enak ya. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik buat anda juga antum semua dan juga akhwat atau ummahat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Nggak ada pertanyaan kan? Iya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf. Oke. STNK pajaknya. Oke. Itu membebani itu namanya. Bagi teman-teman mungkin ikhwan kalau ada keperluan di luar mau pulang sekarang boleh pulang sekarang. Wakaf mobil atau kendaraan dia wakafkan mungkin buat masjid atau wakaf buat pelayanan kesehatan dan seterusnya. Tapi di situ masih ada hutang pajak atau STNK mati gitu ya. Maka apakah sah wakafnya? Kita katakan wakafnya sah. Wakafnya sah. Secara fikih sah. Tapi tetap ada kelaziman pertanggungjawaban pembayaran STNK dan sisa pajak itu 4 tahun dikali berapa pajaknya tergantung mobilnya. Itu nanti dibuat agreement persetujuan dengan nazir, ada namanya nazir. Nazir itu penilik. Apa Indonesia ya? Penilik itu. Apa Indonesia yang lebih tepat, ikhwan? Orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang yang diwakafkan. Apa istilahnya itu kita? Penilik bukan, ikhwan? Hah? Antum kayak nggak tahu apa-apa deh kayak. Pada menung baik. Kayak nggak tahu apa-apa antum ya. Apa sih namanya penilik bukan kalau salah? Nazir itu pengelola wakaf. Bukan milik dia barangnya ini, tapi dia yang diamanahkan untuk mengelolanya. Paham nggak? Gini anak kecil. Hah? Iya, yang tercantum dia yang mengelola, bukan pemilik. Karena wakaf itu milik Allah gitu loh. Misal, seseorang mewakafkan mobilnya untuk dijadikan sebagai ambulan jenazah, mobil jenazah. Saya wakafkan buat Masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas udah punya belum? Wakaf dari orang atau donasi? Ya, dia termasuk wakaf juga, wakaf kolektif itu. Tapi misalnya ini bukan wakaf kolektif, wakaf individual. Saya punya mobil, udah 4 tahun nggak saya bayar pajaknya, STNK mati, tapi ini mobil daripada didimin baik, ya udah saya wakafin buat Masjid Al-Ikhlas tambahan mobil jenazah. Baik. Terus antum periksa, antum misalnya panitia atau DKM, meriksa di sini, waduh Pak, ini 4 tahun pajak ngutang Pak, gimana nih? Ya, gitu kan? Sementara sebenarnya kalau dalam wakaf itu kan, ketika mewakafkan sesuatu, kita itu tidak sedang membebani hutang pada penilik, pengelola. Ya nggak ini saya wakafkan mobil, tapi kamu bayar ya. Ya kalau kayak tahu kayak gitu mah nggak usah kali Pak, gitu kan. Udah saya bukan nggak memiliki mobil ini, disuruh ngelola, dapat ketiban apes 4 tahun pula, STNK juga mati. Jangan gitulah Pak, gitu kan. Tapi kalau memang pengelola itu sepakat, siapa udah urusan STNK 4 tahun pajak saya yang beresin. Maka berarti pengelola ini dia juga termasuk pewakaf. Dia termasuk yang berkontribusi atau memberikan saham pahala wakaf juga. Begitu. Dan merupakan kelaziman dia harus bayar itu semua. Ada yang harus bayar. Tapi yang awalnya yang dibebani adalah siapa? Pewakaf dong, bayar dulu. Jangan ditimpakan gitu saja ke DKM. Tolong DKM. Nah terus kemudian, bolehkah kemudian misal 4 tahun pajak nunggak sama STNK mati itu dibayar dari kas masjid yang berasal dari tromol-tromol Jumatan? Nah itu boleh atau tidak? Nah itu dilihat. Kalau diwakafkan di sini ambulan jenazah ini untuk maslahat masjid, memang untuk masalah masjid atas nama masjid, maka boleh. Kenapa? Karena tujuan orang-orang naruh uang di tromol itu kan untuk fasilitas masjid, maka boleh. Ini termasuk penegakan fasilitas masjid, maka boleh. Tapi tentu lebih afdol dari uang siapa?
Wakaf dong, jangan wakafin mobil doang ya, beresin juga dong itunya gitu loh. Kalau bisa, kalau ternyata emang nggak bisa karena dia juga ada kebutuhan, ya udah mungkin bisa dari sedekah-sedekah yang di masjid itu. Gimana tuh? Jadi Ustadz dikasih motor, diwakafkan padanya motor. Jangan ana lah, ana nggak mau. Ana nggak mau kayak gitu. Ana maunya cashnya aja ana. Ah, mati. Nilainya sama aja dengan beli motor baru. Dan yang bayar pajak siapa? Oh ya, oke. Iya, sebenarnya itu termasuk pelanggaran sih. Dia sah secara fikih wakaf sah. Karena bagaimanapun motor ini tetap asal kan bermanfaat gitu loh. Dan ditujukan oleh pewakaf cuman ngider-ngider daerah Cengkareng ini doang gitu kan. Walaupun bisa aja di depan kena juga nanti gitu kan. Jadi lewatnya Kampung Ambon terus dalam-dalam gitu kan. Enggak, tapi tetap sah secara fikih wakaf sah. Tapi di sini tetap dia itu seperti mendukung pelanggaran supaya ustadz ini naik motor dengan STNK mati. Itu kan sebenarnya pelanggaran secara hukum Indonesia ya. Ada nggak dosa? Bisa ada dosa gitu loh. Karena peraturan Indonesia kan begitu. Iya, mungkin ini ya ujian ustadz itu mungkin di pewakaf ini ya. Jadi pewakaf ini ngasih tapi bikin musibah juga gitu loh. Tapi secara fikih sah. Secara fikih sah insyaallah. Ya tentu ya pewakaf ya sebenarnya niat pewakaf bagus sih untuk supaya ngide-ngide di sini aja, tapi kan di situ pelanggaran juga gitu loh. Gini aja, karena kalau ditunaikan itu STNK 4 tahun atau 5 tahun nilainya sama dengan nilai motor. Mendingan gini aja, pewakaf ngasih nominal motor yang baru gitu loh. Oh cuman mungkin pewakafnya nggak ada duit buat itu mungkin ya. Nah itu ya dilematis memang ya. Ana sih sarankan jangan ke ustadz kalau untuk itu. Ke pedagang-pedagang yang mungkin butuh motor-motor kayak gitu aja. Misal pedagang galon gitu. Ya itu lebih afdol. Karena kalau ustadz yang pakai itu rasanya gimana gitu. Apalagi udah ditulis mereknya Revo diganti stikernya di wakaf. Kan gak enak. Ustadz ini malu. Iya. Ala kulihal kalau memang kita tuh pengen ngasih, ada beberapa dalil. Anda tidak ingat dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ketika jangan membebani seseorang yang engkau kasih. Jangan engkau memberi sambil membebani orang yang engkau kasih. Anda tidak ingat lafalnya. Asar dari salaf seperti itu ya. Jadi kalau ngasih jangan membebani gitu loh. Ngasih sampai orang itu legowo. Di antara dalil dalam hadis, dalam ayat dalam Al-Baqarah surat Al-Baqarah yang semakna dengan ini yaitu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian menggugurkan pahala sedekah kalian, pahala zakat kalian, pahala sedekah kalian dengan sikap mengungkit-ungkit atau nyakitin. Atau bahasa Jawanya tuh nulung sambil mentung. Jangan antum nolong tapi nyakitin, antum nolong tapi bebanin. Kalau bisa jangan. Ya. Bukan berarti tidak sah wakafnya tapi ini membebani ustadz. Lagi pula ketika memang bapak itu mewakafkan dengan lafal wakaf, maka motor itu bukan punya ustadz. Punya siapa? Punya Allah Azza wa Jalla. Itu bedanya wakaf dengan hibah. Nah beda kalau bapak itu bilang, ini saya hibahkan buat ustadz. Hibah kalau kan hadiah, berarti udah, ini milik ustadz gitu kan. Nah kalau setelah itu ustadz itu mengejual ke orang lain, terserah ustadz itu. Tapi kalau itu wakaf, lisannya bilang ini saya wakafkan untuk ustadz, artinya dikelola oleh ustadz. Berarti ini motor tetap bukan milik ustadz. Oh jadi misalnya, ini motor jual nggak boleh, jual, gitu. Ya,
Masya Allah, kasus seperti ini bisa jadi ada memang. Ya. Ustaz, ini ana wakafkan untuk antum rumah Ustaz di zona hijau. Enggak ada IMB-nya dan potensi banjir. Enggak usah ngomong, Pak, kata Bapak. Enggak usah ngomong, Pak. Bapak baik sih, tapi ini malah bebanin saya gitu kan. Gitu. Taib ya. Oke, enggak ada lagi kan? Bapak, ayo silakan. Silakan. Apa maaf Pak, saya nggak begitu mendengar. Laki-laki sesama. Sebentar Pak, laki-laki asal jabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Ya, hukumnya nggak boleh Pak, haram. Baik cuma sentuh ujung juga nggak boleh Pak. Lebaran gitu, tek kena ujungnya nggak boleh. Tapi kadang-kadang kita yang dikejar Pak ya. Ya cuma gini doang, dikejar kita, diginiin. Wah iya biasa gitu. Yang kedua Pak, korban. Bapak baiknya nggak usah dengerin orang itu karena orang itu yang nggak jelas. Jadi nggak usah dengerin Pak. Karena ulama udah sepakat bolehnya unta, sapi atau kerbau dan kambing atau domba. Itu ulama sepakat. Jadi beliau lah yang nggak jelas gitu. Jadi nggak usah didengar Pak. Ya, para ulama udah sepakat. Sepakatnya ulama itu. Ya, mungkin belum jelas bagi beliau, tapi beliau yang perlu belajar lagi gitu. Jadi udah disepakati oleh para ulama diperbolehkannya 3 asnaf itu, 3 macam itu, yaitu unta, sapi atau semisal sapi kerbau. Anda nggak tahu kalau banteng itu boleh apa enggak, Anda nggak tahu. Tapi banteng itu halal dagingnya. Tapi apakah banteng sama dimasukkan ke kerbau atau enggak? Bolehnya untuk Quran Anda belum bisa jawab. Kemudian kambing, kibas itu sebenarnya apa Pak? Domba. Sekarang jangan-jangan bilang kami nggak boleh lagi gara-gara bukan kibas, gitu kan? Kabsun, kibas, ya gitu. Jadi Allah alam, mungkin bisa tanya ke beliau, nggak jelasnya di mana Pak, gitu. Atau tanya ke beliau, unta boleh nggak Pak, gitu. Ujian. Oh nggak boleh, misalnya bilang nggak boleh ya, ini makin nggak jelas lagi ini ustadznya, gitu. Yang sahih adalah sepakat ulama. Itu 3-3 sah untuk dijadikan sebagai kurban. Begitu Pak ya? Ya, begitu Pak. Ya. Khalas insyaallah ya. Ayo. Bapak yang wakaf ya, jangan yang wakaf kendaraan. Masya Allah. Jadi pemilik rumah itu adalah pewakaf juga. Digeser. Yang pewakaf aslinya sudah wafat. Orang tuanya mewakafkan. Nah, anaknya kan dapat warisan nih. Warisan rumah-rumah yang mendapati wakaf itu kan. Tanahnya masih kosong, Pak? Enggak. Gini, wakaf itu, ini pertanyaan adalah, bolehkah mengkonversikan item wakaf dengan hal lain gitu loh? Itu pertanyaannya Pak. Gitu kan, itu kan ke arah situ. Hukumnya itu dirinci. Ketika item tersebut masih berfungsi dengan baik, ya, dan bermanfaat, maka nggak boleh. Apalagi yang pewakafnya telah wafat, nggak boleh. Ya, itu kondisi pertama.
Kondisi kedua, kalau misalnya item wakaf tersebut qadarullah sudah tidak berfungsi dengan baik, dan pihak pengelola itu, baik pengelola ini siapapun, baik ahli waris atau siapa pengelola, berinisiatif untuk mengkonversikan dengan yang semisal. Konversi berarti kan ada perubahan, tapi yang semisal supaya lebih bermanfaat, maka ini boleh. Bisa dipahami, Pak? Nah, misal tadi musola. Nah, dulu niatan almarhum itu wakafnya wakaf apa? Untuk musola. Nah, musolanya digeser ke bagian ujung gitu. Kalau dikonversikan gitu, dipindah dengan yang semisal dan itu lebih bermanfaat, maka boleh. Itu namanya konversi, pengubahan item wakaf. Tapi itu dengan syarat kalau sekarang item wakaf itu tidak dimanfaatkan. Gitu. Ya. Untuk mendapatkan manfaat supaya almarhum dapat pahala terus, maka diubah, tapi harus takarannya, nominalnya, apanya tuh semisal dengan sebelumnya, jangan dikurangin. Seperti itu, Pak. Wallahu alam. Dan harus diurus juga ininya, surat-suratnya. Ya, gitu. Ya. Ya. Ada nggak mau nambah kerepotan lagi soal wakaf? Ya, karena kajian kita kajian waktu bukan wakaf. Ya, tapi nggak apa-apa, ilmu bermanfaat insyaallah ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.